Pegadungan Bapak Adit, karena kalau saya bilang dia ini tukang sulap. Oh my God! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, LMK RW 07 dan juga Ketua LMK Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, sekaligus Wakil Ketua LMK Provinsi DKI. Di sini saya mau bahas masalah COVID, di mana COVID-19 ini sudah menjadi pandemi yang luar biasa di DKI, karena dari awal adanya virus ini, Kelurahan Pegadungan yang tertinggi untuk yang terkena atau terjangkit corona atau COVID-19 ini. Awal-awal corona datang ke Indonesia dan ramai di DKI, Kelurahan Pegadungan yang tertinggi waktu itu. Tapi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dan sigapnya para ASN dan juga 3 pilar yang ada di Pegadungan ini bisa meredam semua virus ini untuk terus ada di Pegadungan. Nah, ini tidak luput dari peran Lurah Pegadungan Bapak Adit, karena kalau saya bilang dia ini tukang sulap. Kenapa saya bilang tukang sulap? Karena dari awal virus ini terbanyak se-Jakarta Barat, itu ada di Kelurahan Pegadungan, bisa diminimalisir hingga mungkin paling rendah di Jakarta Barat untuk saat ini. Nah, ini yang saya bilang bahwa Pak Lurah Pegadungan ini, Pak Adit ini tukang sulap, karena dia menggandeng beberapa unsur di masyarakat, terutama dari RT, RW, LMK, dan juga tokoh agama yang ada di Kelurahan Pegadungan, serta juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain seperti TNI, Polri, Damkar, dan lain sebagainya. Dan juga apa yang dimotokan sama Pak Lurah ini juga mungkin dari hasil kerja keras Pak Lurah untuk mensinergikan, di mana semua unsur yang ada di Pegadungan ini bisa disinergikan oleh Pak Lurah. Jadi masyarakat sigap untuk menanggulangi atau memberi arahan kepada masyarakat tentang virus COVID-19 ini. Contoh kayak kemarin saya ronda keliling ya, karena sejauh ini ronda keliling itu udah tidak ada ya di Jakarta. Tapi dengan adanya Pergub juga untuk diinstruksikan ke lurah-lurah untuk ada ronda keliling, ini sangat terbantu juga, di mana masyarakat menyadari bahwa COVID-19 ini sudah tidak ada di lingkungan-lingkungan yang memang dipublikasi seperti diskotik dan sebagainya, tapi sudah merambah ke kampung-kampung atau ke daerah gang-gang dan rumah yang ada di RW setempat, RW kampung. Nah, ini peranan lurah yang begitu gigih untuk virus COVID-19 ini dihilangkan di Pegadungan atau diminimalisir. Ini saya acungin 2 jempol buat Pak Lurah, karena setahu saya dia kerja tuh dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam, kadang-kadang masih untuk input data dan memberi laporan. Nah, ini yang saya bilang alhamdulillah
saya sebagai LMK Kelurahan Pegadungan sangat berterima kasih dengan Pak Lurah Adit Pratama, karena kalau menurut saya tanpa beliau Pegadungan akan terus tinggi untuk COVID-19 ini. Nah, hasil dari kerjasama antar lini di tingkatan RT, RW, Ormas, dan juga tokoh masyarakat serta LMK, semua warga rajin untuk menerapkan 3M. Dan hampir semua warga juga menyadari bahwa COVID-19 ini memang benar-benar ada. Jadi ketika kesadaran ini yang sudah terbangun di masyarakat, maka alhamdulillah saat ini meminimalisir COVID-19 di Pegadungan ini saya pikir sudah berjalan sempurna. Ini kerja keras Pak Lurah juga yang mau mensinergikan antar warga, antar RW, antar LMK, dan juga tokoh agama setempat yang ada di Kelurahan Pegadungan. Mungkin harapan saya adalah kalau bisa Pak Lurah juga bisa mengembangkan bagaimana untuk lebih menggiatkan ronda keliling melalui kentongan tadi. Itu bukan pada saat pandemi saja, tapi setelah pasca pandemi saya berharap ronda keliling ini juga diterapkan terus menerus, jangan pada saat pandemi saja. Ini saya pikir cukup efektif ya, karena kebersamaan di tingkat warga, baik itu RT, RW, LMK, PKK, Posbindu dan lain sebagainya, ini sangat mendukung sekali untuk keselamatan dari COVID itu sendiri. Yang sudah kita tahu bahwa COVID-19 ini memang sudah menjadi momok yang menakutkan buat warga DKI, khususnya di Kelurahan Pegadungan. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkena COVID-19 ini sehingga sekarang angkanya turun drastis. Nah, ini konteks tukang sulap yang dikatakan oleh kita ini seperti itu. Tanggapannya Pak Adit seperti apa? Ya, terima kasih Pak Dewan. Saya perkenalkan, saya Adit Pratama, Lurah Kelurahan Pegadungan. Seperti tadi yang Pak Dewan pertanyakan, tukang sulap ya sebenarnya bukan tukang sulap juga sih Pak. Ini terlalu ini juga ya. Tapi saya sangat apresiasi bahwa Pak Dewan mungkin disampaikan juga oleh masyarakat, mungkin dapat aspirasi juga dari masyarakat tentang Kelurahan Pegadungan. Kami sangat apresiasi khususnya dari pemerintah Kelurahan Pegadungan dan juga Kelurahan Pegadungan. Pada intinya kami hanya melaksanakan tugas dengan baik, dengan maksimal, dan seefisien dan seefektif mungkin seperti yang sudah disampaikan dan diperintahkan oleh pimpinan kami, Pak Dewan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kemudian Bapak Camat Kalideres. Nah, ini kita implementasikan dan aplikasikan seoptimal mungkin. Nah, mungkin memang ada beberapa strategi juga yang kami lakukan. Nah, mungkin ini nih triknya. Nah, kalau sulap itu nggak sah kalau nggak ngomongin trik. Betul. Gitu kan? Sebenarnya tukang sulap ya bukan dukun, tapi semuanya tuh karena ada strategi ataupun teknik secara trik. Betul ya Pak Dewan ya? Betul. Nah, trik-triknya itu kami memang berusaha semaksimal mungkin bersama 3 pilar. Kemudian stakeholder, ya kan, stakeholder semua yang ada di Kelurahan Pegadungan, baik itu ketua FKRW kecamatan, FKRW kelurahan, FKRT, ya kan, kemudian Karang Taruna, ibu-ibu PKK termasuk Pak Dewan sendiri juga, kemudian dewan-dewan istilahnya di DPRD juga.
kemudian kita juga tokoh masyarakat, ulama, para asatis, gitu kan, itu kita rangkul, kita ajak untuk betul-betul bahwa ini permasalahan kita bersama. Dan saya minta juga mereka untuk berbuat bersama-sama. Karena apa yang kita rasakan ini, ya kita derita saat ini dan kita rasakan saat ini di tengah pandemi ini, ya kita rasakan bersama-sama. Makanya langkah-langkahnya pun harus bersama. Nah, ketika suatu hal itu permasalahan kita cari solusinya bersama-sama, akan lebih ringan, ya kan? Berat dijinjing, ringan dipikul, ya kan? Ketika suatu hal itu dipikul bersama, pasti menjadi lebih ringan dan lebih efektif. Itu salah satu strateginya. Kemudian yang kedua, setelah kami berkolaborasi, seperti dengan moto kami, Pak Dewan, moto kami di Kelurahan Pegadungan ini adalah Pegadungan bersinergi. Nah, ketika bersinergi, pastinya kita sudah sampai di tahapan komunikasi yang lancar. Dan ketika kita bersinergi, kami juga sudah sampai dengan tahapan berkoordinasi yang lancar. Ketika kami bersinergi, maka kami juga sudah berkolaborasi dengan maksimal. Jadi semua komunikasi, koordinasi, sama kolaborasi itu kita sudah maksimal, lahirlah bersinergi, Pegadungan bersinergi. Nah, ketika sudah bersinergi, semua program pemerintah itu lebih lancar ketika disampaikan kepada masyarakat. Dan kami juga yang ketiga, berusaha untuk merubah mindset dari warga. Ketika semuanya tokoh masyarakat, tokoh agama itu sudah berbuat, sudah ikut bersama-sama untuk memberikan himbauan 3M, ya kan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, ini menjadi strategi ataupun triks yang maksimal untuk mengatasi pandemi ini, yaitu merubah mindset dari warga. Ketika warga mindsetnya itu sadar dari diri sendiri, nah ini kita lebih enak, jadi udah matic. Nah, ya kalau misalnya kita naik motor, lebih enakan motor matic daripada motor manual. Nah, seperti itu. Ketika sudah matic, ya jangankan di luar, istilahnya di rumah pun mereka sudah laksanakan 3M tersebut. Nah, itulah yang kami implementasikan ataupun aplikasikan di Kelurahan Pegadungan. Ya, sambil juga kita sebagai umat muslim, kita berikhtiar, kita minta doa kepada para ulama. Nah, itu tadi jangan lupa, jangan kita tinggalkan agama ketika kita mengalami kesulitan ataupun kesusahan seperti sekarang. Perlu dan pentingnya untuk kita para umaroh itu berkolaborasi bersama-sama dengan para ulama, ya kan. Selain tadi berikhtiar secara duniawi, juga kita berikhtiar melalui doa bersama-sama. Nggak harus doa istilahnya berkumpul-kumpul, tapi kita minta restu barokah daripada ulama. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu, Pak Dewan. Dalam artian kan begini, Pak Lurah, Pak Lurah kan data yang PSBB yang awal itu kan sangat tinggi di Kelurahan Pegadungan khususnya. Tiba-tiba ini bisa agak sedikit menurun drastis. Ini kan melibatkan peran serta masyarakat, semua elemen masyarakat juga dilibatkan oleh Pak Lurah. Nah, ini kan tidak hampir semuanya masyarakat. Triknya Pak Lurah untuk masuk ke lini masyarakat itu triknya seperti apa? Ini kan agak susah gampang. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini memang pekerjaan yang bersama-sama dilakukan Pak Dewan. Tidak hanya saya sebagai lurah, tapi saya juga istilahnya bersama-sama dengan teman-teman 3 pilar, baik itu dibantu 3 pilar kecamatan, Pak Camat, kemudian Pak Kapolsek, Pak Danramil, kemudian Kapuskes kecamatan, kemudian sektor damkar yang nyemprot, diinspektan, kemudian Karang Taruna, semuanya FKRW juga. Nah, ini kita bersama-sama, kemudian Satpol PP, Disub juga, kita bersama-sama memang memberi kesadaran ekstra secara intensif di wilayah Kelurahan Pegadungan ini. Tidak hanya pagi hari kita udah muter. Mungkin orang-orang pagi hari masih bercengkrama, istilahnya masih ngopi-ngopi bareng. Kami sudah muter ke wilayah dengan memberikan himbauan dengan cara-cara yang seperti disampaikan, diinginkan oleh pimpinan, dengan ronda 3M, dengan kentongan. Bisa Pak Dewan lihat juga kita banyak kentongan di sini warna-warni. Nah, ini kentongan ini berfungsi dengan maksimal. Jadi ketika warga kita bunyikan kentongan dengan memberikan himbauan,
warga udah tahu, wah ini tanda wajib kita pakai masker, itu salah satunya. Kemudian juga kita maksimalkan lagi kinerja dari gugus tugas yang dimana kami sudah naikkan itu menjadi satgas. Nah, kenapa kita naikkan menjadi satgas? Karena harapan kami ketika gugus tugas itu kita naikin satgas, maka level untuk penanganannya lebih serius, lebih intensif lagi mereka. Nah, ini satgas ini kita bentuk sampai tingkat RT. Nah, sekarang satgas-satgas itu sudah berjalan sampai tingkat RT, dibantu juga dengan teman-teman Karang Taruna, dengan para ibu-ibu dasawisma, kader-kader dan segala macam dimantik, dengan 3 pilar juga. Nah, ini terus mengintensifkan, menghimbau 3M dengan kentongan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan para ulama, kita minta agar rekaman-rekaman suara himbauan itu terus diputarkan, disenandungkan istilahnya melalui toa-toa di masjid musola, kemudian di yayasan juga. Seperti itu mungkin Pak Dewan yang ditambah juga kita juga bekerja sama dengan teman-teman Damkar. Kita melakukan penyemprotan secara berkala setiap hari tanpa bosan-bosannya. Jadi pagi kita itu udah ronda kentongan, kemudian siang kita melakukan himbauan lagi untuk tempat-tempat pasar dan kemudian tempat makan dan minum ya, kafe-kafe agar mereka take away, ya kan. Kemudian ditambah lagi sore hari kita barengan, siang dan sore kita barengan Damkar untuk penyemprotan berkala. Kemudian malam kita tambahin lagi lapisan keempat, kita lakukan cipta kondisi, ya kan, kepatuhan terkait dengan pengawasan kepatuhan terkait dengan PSBB ini bersama dengan 3 pilar kecamatan. Nah, ini kita lakukan 4 hal itu tadi. Jadi triknya tadi itu, Pak Dewan, yang mungkin menjadi pembeda atau mungkin menjadi salah satu alasan yang membuat akhirnya memberikan dampak yang positif dengan grafik yang menurun di wilayah Kelurahan Pegaduan, khususnya di kasus positif ini. Artinya penegakan Perda nomor 88 dilakukan oleh Kelurahan Pegadungan dengan 3 pilar dan elemen-elemen masyarakat selama Pak Lurah berkeliling wilayah. Berapa banyak pelanggaran yang didapati oleh Pak Lurah dan apa sanksi yang diberikan, yang diterapkan supaya warga yang tidak memakai masker dan sadar akan bahayanya COVID-19 ini menjadi sadar? Ya, ya ini juga salah satu trik juga yang kami lakukan sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur, sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi dalam rangka untuk PSBB transisi ini dan PSBB ketat ini, bahwa kami melakukan giat operasi Tipmas, ya. Tipmas yaitu tertiban dengan pakai masker. Jadi mewajibkan setiap orang itu wajib menggunakan masker, ya kan, ketika di luar rumah. Kemudian ketika berkendara juga mereka harus istilahnya menjaga jumlah dari penumpang di dalam kendaraan tersebut, ya kan. Kemudian perkantoran juga mereka harus melakukan WFH dan WFO, artinya 50% dari kapasitas gedung. Kemudian juga tempat usaha, kemudian tempat makan, kafe juga mereka diwajibkan untuk melakukan take away ataupun bungkus. Jadi makanan itu dibungkus dibawa ke rumah, tidak boleh ada kursi yang di sana, tidak boleh makan di tempat, seperti itu. Nah, rata-rata ketika kami lakukan sehari-hari kegiatan Tipmas itu bergandengan dengan 3 pilar, dan pastinya yang di depan adalah Satpol PP, karena penegak perda adalah Satpol PP. Di awal mungkin banyak jumlahnya pelanggar itu, Pak Dewan. Kisaran ada yang 100, kemudian hari esoknya bisa sampai 150, kemudian terus seperti itu di awal-awal penegakan itu. Dan mereka kita berikan sanksi denda 250.000 sesuai dengan Pergub 79 tersebut. Jika memang mereka tidak memiliki uang pada saat itu, nah ini kita ganti dengan sanksi kerja sosial
selama 1 jam mereka menyapu, membersihkan sampah di sekitarnya. Nah, alhamdulillahnya ketika kami melakukan ini dengan konsisten, saat ini jumlah pelanggar itu sudah mulai menurun. Nah, menurun itu adalah indikator salah satu penilaian untuk menilai suksesnya dari operasi tersebut, suksesnya terkait dengan program dan kebijakan dari pemerintah tersebut. Ketika kita melaksanakan pelanggaran di awal itu bisa ratusan orang kita jaring, nah kemudian sekarang turun menjadi 20 ataupun 15 ataupun hanya 30 orang seperti itu. Nah, itu bentuk salah satu penilaian bahwa program di Pegadungan terkait dengan Tikmas itu sukses, boleh dikatakan sukses. Nah, harapan kami ya kedepannya ketika kami melakukan giat operasi kepatuhan Tikmas tersebut ya dengan tidak ada pelanggar sama sekali. Nah, artinya ketika tidak ada pelanggar sama sekali, kita sudah sukses 100% menyadarkan warga agar menggunakan masker seperti itu. Nah, ini yang mungkin ada kaitannya juga dengan yang menempel di palurah yang dikatakan oleh masyarakat bahwa Lurah Pegadungan ini adalah nyambi menjadi tukang sulap, artinya memberikan motivasi, kesehatan, kesadaran akan bahayanya COVID-19 ini buat warga Pegadungan. Ini yang selalu diterapkan oleh Pak Lurah. Ini mungkin konteks menyambi jadi tukang sulap yang saya tangkap. Mungkin ini memberikan salah satunya memberikan sebuah motivasi agar hidup sehat dengan dengan menekan angka dari rate siklus dari pasien COVID. Kemudian harapannya Pak Lurah ke depan, ini langsung kita stressing, harapannya Pak Lurah ke depan itu seperti apa? Ya, harapannya tentu saja apa yang sudah kita jalani ini, apa yang kami jalani khususnya di Kelurahan Pegadungan ini, dengan berbagai macam trik tadi yang sudah saya sampaikan, dengan berbagai program yang kami sampaikan, dengan melibatkan seluruh stakeholder, kemudian tokoh masyarakat dan instansi dari berbagai dinas, ini sukses berjalan dengan lancar harapannya. Dan warga juga yang kedua, warga juga secara metik tidak manual lagi, itu sudah menjadi budaya 3M tersebut, tanpa harus kami woro-woro, tanpa harus kami peringati, tanpa harus kami kasih imbauan. Mereka sudah punya kesadaran di dalam diri mereka dan mindset mereka sudah berubah. Kemudian yang ketiga, pastinya harapannya adalah pandemi ini, COVID-19 ini segera berakhir, ya kan, agar kita bisa berhidupan normal kembali, agar anak cucu kita ke depan juga bisa merasakan pendidikan di bangku sekolah kembali, agar kita bisa beribadah dengan khusyuk kembali, bersilaturahmi dengan keluarga, bersilaturahmi dengan orang tua dengan lancar tanpa harus istilahnya berpikir suuzon, ya kan? Dan kita juga bisa bercengkrama dengan rekan kerja dan teman kerja tanpa harus memikirkan apakah mereka sakit atau kita yang sakit atau gimana kayak gitu. Jadi intinya kedepannya saya berharap sekali masyarakat agar selama obat COVID-19 anti-COVID ini, anti serum ini belum ditemukan oleh para dokter, selama itu juga kita masih menggunakan obat 3M. Jangan lupa 3M, obatnya satu-satunya yang masih ada di dunia ini baru 3M. Biarkan nanti para dokter yang istilahnya berupaya untuk membuat obat tersebut, selama tidak ada antivirusnya, kita lakukan obat 3M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu kita lakukan setiap hari, mulai dari rumah kita, berangkat kerja, kemudian sampai dengan pulang kerja, sampai dengan kita kembali. Harapannya agar kita bisa mempunyai kehidupan yang normal kembali. Semuanya dari kita dan semuanya untuk kita lakukan. Dan terima kasih Pak Lurah atas waktu yang diberikan. Harapan yang digaung-gaungkan oleh Pak Lurah Kelurahan Pegadungan ini adalah masyarakat tetap mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
supaya warga Pegadungan, khususnya warga DKI Jakarta pada umumnya, ini tetap sehat dan tetap melakukan aktivitas seperti sedia kala sebelum terjadinya COVID. Mungkin cukup waktu sore ini Pak Lurah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Dewa, terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh mulu.